Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita lanjutkan materi kita di buku tema 5 atau buku 3F, Energi dan Perubahannya, subtema 1, Sumber Energi, pembelajaran 1. Anak-anak, coba kamu perhatikan halaman ketiga, yaitu tentang energi. Ibu guru mengajak murid-murid berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang pengertian energi. Di suatu pagi, kegiatan belajar mengajar sudah dimulai. Lalu ibu guru memulai berdiskusi dengan anak-anak dengan melemparkan pertanyaan sebagai berikut. Anak-anak, apakah kalian sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Lalu semua murid menjawab, "Sudah, Bu Guru." Lalu Mario berkomentar, "Bila tidak sarapan, tubuh terasa lemas." Ditambah oleh Cika, "Belajar di sekolah pun menjadi tidak bersemangat, Bu." Tepat sekali. Dengan sarapan, kita memiliki energi untuk bersekolah. Makanan pada sarapan kita merupakan sumber energi pada pagi ini. Lalu Saskia bertanya, "Apakah yang dimaksud dengan energi, Bu?" Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kegiatan. Adapun sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, jawab ibu guru. Lalu Arga bertanya kepada ibu guru, "Jadi, semua kegiatan yang kita lakukan memerlukan energi ya, Bu?" Kemudian ibu guru menjawab, "Benar sekali, Arga." Isi daripada diskusi antara guru dan murid ini menceritakan tentang sebuah energi. Artinya bahwa sangatlah perlu kita dengan energi untuk melakukan aktivitas. Oleh karena itu, perlu kita mengisi energi dengan salah satunya apabila ingin bersekolah, perlu sarapan terlebih dahulu. Ada macam-macam energi di sekitar kita. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Ayo anak-anak, sama-sama kita pelajari macam-macam energi beserta sumbernya sebagai berikut ini. Yang pertama, energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dapat membuat berbagai peralatan bekerja, seperti televisi, lampu, dan setrika. Kemudian, adapun sumbernya, yaitu sumber energi listrik merupakan dari matahari, aliran air, angin, panas bumi, dan bahan bakar fosil. Adapun yang berikutnya adalah energi cahaya. Energi yang membuat kita dapat melihat. Sementara sumber energi cahaya adalah matahari, lampu, lilin, lentera, obor, atau senter. Selanjutnya adalah energi panas. Energi panas, energi yang dihasilkan dari benda-benda yang mengeluarkan panas. Sementara sumbernya adalah matahari, nyala api, dan listrik. Lalu kemudian berikutnya ada juga energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergerak. Sementara sumber energi gerak adalah aliran air dan angin. Kemudian ada juga energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Adapun sumber energi bunyi itu adalah pertama alat musik, radio, dan pita suara di tenggorokan ataupun yang lainnya. Adapun yang terakhir adalah energi kimia.
Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bentuk bahan kimia. Adapun sumber energi kimia adalah seperti makanan, batu baterai, minyak bumi, dan lain sebagainya. Itulah energi-energi yang ada di lingkungan sekitar kita beserta sumber-sumbernya. Matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi. Matahari merupakan sumber energi terbesar di alam semesta. Matahari memancarkan energi cahaya dan energi panas. Karena energi cahaya matahari, bumi menjadi terang pada siang hari. Energi cahaya matahari juga dimanfaatkan tumbuhan untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Tumbuhan lalu dimakan oleh makhluk hidup lain seperti hewan dan juga manusia. Coba anak-anak bayangkan, jika matahari tidak bersinar, tentu tumbuhan tidak dapat membuat makanan. Selanjutnya, hewan dan manusia tidak akan mendapat makanan juga. Jadi, dapat dikatakan bahwa matahari merupakan sumber energi di bumi. Energi panas dari matahari menyebabkan suhu di bumi menjadi hangat, sehingga dapat dihuni oleh makhluk hidup. Energi panas dari matahari juga dimanfaatkan manusia sebagai berikut. Yang pertama, menguapkan air sehingga pakaian yang basah menjadi kering. Yang kedua, pembuatan garam. Adapun yang ketiga adalah mengeringkan bahan makanan seperti ikan asin, padi, dan kerupuk. Dan yang terakhir adalah pembangkit tenaga listrik. Selanjutnya anak-anak, di materi SPDP silakan simak sebuah lagu Bungaku yang diciptakan oleh Cornel Simanjuntak. Dan lagu ini dibawakan 6/8 atau andante sostenuto atau cepat berkelanjutan. Dan lagu ini menceritakan suasana waktu pagi saat matahari mulai bersinar. Selamat menyaksikan. Selanjutnya anak-anak, mari kita lanjutkan ke pembelajaran yang kedua. Kebutuhan akan air bersih. Setelah berolahraga, kita akan merasa haus. Rasa haus muncul karena saat berolahraga, suhu tubuh kita meningkat. Peningkatan suhu membuat tubuh kita menjadi panas. Tubuh pun mengeluarkan keringat agar suhu tubuh kembali normal. Keringat yang keluar membuat cairan di dalam tubuh menjadi berkurang. Kekurangan cairan di dalam tubuh membuat kita merasa haus. Rasa haus membuat kita ingin segera minum air.
kita minum air untuk mengganti cairan yang terbuang. Sementara air yang diperlukan oleh manusia adalah air bersih. Namun, di beberapa kota, air bersih sangat sulit didapat. Hal ini disebabkan karena sumber air semakin banyak yang tercemar. Tercemarnya air dikarenakan sampah dan limbah yang mengotori sumber air. Nah, anak-anak, jadi maka supaya air di sekitar kita tidak tercemar, maka jagalah kebersihan air dengan cara jangan sesekali membuang sampah di air yang ada di sekitar kita supaya tidak tercemar. Makanan sebagai sumber energi. Sehabis berolahraga, kita juga seringkali merasa lapar. Kita merasa lapar karena energi tubuh kita telah terpakai. Setelah beberapa saat, kita pun memilih untuk makan. Makanan merupakan sumber energi kimia. Di dalam tubuh, makanan akan dicerna dan diproses sehingga menghasilkan tenaga berupa kalori. Tenaga itu yang diperlukan tubuh untuk melakukan kegiatan seperti berolahraga, belajar, bermain, bahkan tidur. Makanan berperan sebagai sumber energi. Namun, makanan yang seperti apakah yang merupakan sumber energi? Makanan yang demikian adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Contoh zat-zat yang terkandung di dalam makanan adalah sebagai berikut ini. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat adalah beras, jagung, gandum, dan umbi-umbian atau ubi jalar, singkong atau ubi kayu, dan kentang. Adapun selanjutnya, makanan yang memiliki zat-zat gizi yaitu berasal dari lemak hewani, di antaranya keju, susu, daging berupa daging sapi, daging kambing, daging ayam, juga daging bebek, serta kuning telur. Kemudian berasal dari lemak nabati, di antaranya adalah kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan juga buah avokat atau dapat kita kenal sebagai buah alpukat. Adapun yang terakhir, makanan yang memiliki zat-zat gizi adalah dari protein hewani, yaitu dari daging, ikan, telur, susu, dan juga keju. Kemudian dari protein nabati adalah kacang-kacangan berupa tahu dan tempe. Itulah anak-anak adalah sumber energi yang berasal dari makanan. Dan demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian untuk kamu hari ini belum ada tugas yang Bapak berikan untuk kamu semuanya. Selamat belajar, selamat mempelajarinya dengan baik. Mudah-mudahan nambah wawasan buat kamu dan juga kamu selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The dog takes the cat. Hi ho, the dairy-o. The dog takes the cat. The cat takes the mouse.